mengatasi permasalahan kalian, permasalahan yang kalian alami, ya, kenapa nggak hadir, kenapa nggak datang, kenapa banyak kali absennya ke sekolah, ya. Jadi itu yang akan kita explore, kita akan selesaikan masalah kalian. Nah, sebelumnya anak-anak, kita kan udah tahu nih, masalah kalian adalah nggak hadir ke sekolah. Saya mau tahu nih, apa sih tujuan kalian nggak datang ke sekolah, atau tujuan supaya belajar itu supaya apa? Saya mau tahu dulu dari kalian supaya mendengar dari pandangan kalian masing-masing. Silahkan mengutarakan pendapatnya, pandangannya tentang tujuan sekolah itu apa? Ya. Baik, Zuleika mengatakan bahwasanya ingin menjadi sukses, berhasil, ya, untuk di masa depan, artinya ya. Berarti melihat pandangannya Zuleika itu ke depan, bukan di sekarang. Oke, mungkin yang lain. Saya Pak. Ya, lagi dulu ya, kan ada dua. Silakan. Supaya dapat teman ke sekolah itu, supaya dapat teman, supaya bisa bercanda, bermain, ya, bersenda gurau. Tadi silakan Maya. Kita masa depan yang tadi berkaitan dengan sukses itu tadi gitu. Berarti kita ke sekolah ini berarti bukan untuk sekarang, hasilnya ada untuk nanti, ya, memikirkan masa depan. Oke, yang lain ingin mengutarakan pendapatnya, silakan. Yang lain, ya, tujuannya. Oh, berarti kata Bang Fadil agak beda nih dia. Beda dari lain. Supaya kan sekolah juga supaya dapat uang jajan nih. Supaya bisa kumpul-kumpul, bisa beli apa? Miskin ya. Oh, beli jengkol. Oh, nggak berpayah ya. Sama lah itu. Ya, artinya supaya dapat uang jajan. Supaya jadi kalau nggak sekolah kamu nggak dapat uang jajan. Nah, itu dia. Jadi kan ada konsep misi tersendiri gitu, tujuan sendiri untuk datang ke sekolah tentunya, ya. Oke, baik. Yang lain anak-anak? Saya Pak. Ya. Agar dapat ilmu. Jadi tujuan kamu itu ke sekolah supaya dapat ilmu, ya. Tentunya ilmu itu yang dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Yang nggak paham menjadi paham, yang nggak ngerti menjadi ngerti, ya. Berarti juga orientasinya adalah untuk tadi berkaitan dengan sukses dan berkaitan dengan masa depan. Ada anak-anak sekalian ingin mengatakan lagi tujuannya nih sekolah itu apa? Ya, supaya pintar. Ya, pintar dalam arti juga sama seperti tadi ya, bahwasanya yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Hal-hal yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang mempelajari hal-hal yang baru, tentunya. Ada lagi anak-anak sekalian yang mengatakan apa sih tujuan dari belajar itu, tujuan sekolah itu apa? Silakan. Kita coba lebih explore lagi ya masalahnya juga sama-sama. Gimana? Ada yang belum? Silakan. Ya, anak-anak sekalian. Ya, kita nggak usah malu-malu diungkapkan aja di sini ya. Kita juga selalu mendukung asas kerahasiaan, di sini rahasia dijaga, dan asas keterbukaan yang tentunya ya di sini saling terbuka, harus sukarela gitu. Ada permasalahan, silakan ceritakan gitu ya. Jadi kita tahu nih isi pikiran dari teman-teman sekalian gitu. Ya. Ya, silakan. Tujuan saya Pak, kalau Pak belajar Pak, belajar mencari ilmu ya. Dan masa depan nanti Pak. Ya, Dan mencari pekerjaan yang lebih baik Pak. baik, betul. Ya, Jadi Pak, kalau saya sekolah Pak, siapa yang nanti bekerja Pak mereka dari saya Pak? Ya, tentunya hal ini kalau Kalau kamu ya dalam hal itu saya melihat juga ya masalah kamu Bang, tentunya berkaitan sekolah dilema. Kita melihat dilema, ya kan? Kalau sekolah nanti kerja siapa yang ngasih uang jajan adik-adik, ya kan? Lalu siapa nanti
nanti yang biayain adik-adik uang jajannya mana, kamu pun juga kendala biaya kan, juga dengan keadaan orang tua gitu. Nah, di sini saya juga meluruskan kembali ya, bahwasanya kita akan menggali nih di antara kalian semua, siapa nih masalah yang akan kita selesaikan, masalah yang akan kita angkat gitu ke depannya, yang akan kita selesaikan sama-sama. Kita cari solusi yang sama-sama, lalu akan kita nanti tuangkan pada behavioral kontrak nanti. Oke, kira-kira siapa? Saya aja Pak. Iya. Kenapa kamu? Kenapa masalah si apa? Aduh. Karena absen dia lebih banyak. Oke, baik. Untuk hari ini satu. Kenapa nggak masalah si Ana ini angkat? Iya Pak, karena masalah saya masih bisa ditangani, sedangkan masalahnya jauh lebih berat Pak. Oke, baik. Berarti dari absensi yang banyak, masalah dia yang berat, nah, juga karena memang keadaan, ya, keadaannya dia juga sendiri, orang tua udah nggak ada, gitu ya. Kita melihat bahwasanya teman kita, ya, Dharma itu bahwa dia punya masalah absennya itu sampai 2 bulan lamanya, tidak hadir ke sekolah itu sampai 2 bulan lamanya. Nah, tentu hal ini ya anak-anak sekalian, kita melihat ini, kalian ini kan sebagai pelajar, ya, datang ke sekolah, ya, capek-capek dari rumah datang ke sekolah untuk apa? Tadi sudah kalian katakan bahwasanya Pak, tujuannya Pak untuk cari ilmu, Pak tujuannya untuk sukses, ya, mencari hal-hal baru, yang tidak tahu menjadi tahu, dan kamu tadi mengatakan agar kedepannya mencari pekerjaan yang layak, gitu. Nah, anak-anak sekalian harus kita pahami bahwasanya, ya, ini saya menekankan kalian niat, utarakan dari niat. Niat kalian itu apa? Mau datang ke sekolah itu untuk apa? Kalau memang niatnya itu memang untuk belajar, mencari pengetahuan, maka niatkanlah datang ke sekolah, ya, niatkanlah hadir ke sekolah, gitu. Buatkan pola pikir, mindsetmu, tujuanmu, mindset itu di kepalamu itu bahwa aku harus datang ke sekolah, aku harus hadir supaya bisa, kamu tadi bilang mengatakan bahwasanya Dharma mau bisa kerja yang lebih layak Pak. Bagaimana mungkin kamu bisa bekerja layak kalau ijazahnya cuma sampai ijazah SD? Nah, kita logika aja, kita melihat di lapangan, tentunya anak-anak sekalian, ya, kita melihat di lapangan bagaimana dengan tamatan-tamatan, ya, tetangga kalian lah, yang nggak sekolah atau ada tamatan SD, ada kan? Ada kan? Nah, yang nggak sekolah bahkan bagaimana kondisinya sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang? Itu yang kita lihat anak-anak sekalian, kenyataan di lapangan. Bahkan pun ada yang sudah kuliah, yang sudah capek-capek kuliah, habis uangnya puluh juta, bahkan bisa nggak ada pekerjaan, gitu. Ya, jadi ini yang saya mau tekankan, yang bisa kuliah aja bahkan bisa jadi pengangguran lah. Konon lagi awal yang nggak sekolah, konon lagi awal yang nggak dapat ilmu, ya. Itulah pentingnya kalian datang ke sekolah, ilmu. Jadi bukan hanya sekedar ijazah. Kalian datang sekolah apa ijazah Pak? Kalau cuma kamu pengen ijazah aja, itu apa aja? Ambil paket ya. Nah, ambil paket aja udah. Ngapain payah-payah? Ngapain capek-capek gitu? Nah, itu dia saya katakan kalian anak. Nah, tentunya ya, saya di sini menekankan sama kalian juga harus melihat di lapangan bagaimana. Apa nih yang terjadi di lapangan? Ya, udah kalian lihat tadi tetangga kalian bagaimana nggak sekolah. Udah kalian lihat tadi tetangga kalian bagaimana nggak mendapatkan ilmu. Yang dianya juga mungkin dalam hati kecilnya ya, mungkin terjadi penyesalan di belakang anak. Karena di awal namanya pendaftaran. Ya, oke, baik. Nah, saya ingin mencontohkan nih dalam hal ini reinforcement, bantuan dalam reinforcement positif dan reinforcement negatif. Ya, saya ingin mengambilkan contoh. Contohnya itu adalah pada waktu tingkah laku kalian. Ya, ini kita kaitkan dengan bantuan tingkah laku kalian pada waktu setelah bangun tidur ngapain? Main HP, ya, main HP
Oke, lalu apa lagi? Itu dia, saya mau kalian itu menjunjung tinggi ya peraturan sekolah ini harus datang loh kalian. Bahkan teman kita udah 2 bulan lamanya absen hadir ke sekolah. Nah, ini tentu tantangan berat saya melihatnya ya. Tapi itu tadi balik lagi kepada reinforcementnya. Bantuan seperti apa yang kamu lihat? Dari konsekuensinya yang dilihat tadi anak sekalian yang seperti itu, bagaimana pandangan kalian melihatnya? Apa hal yang harus dilakukan? Apa sikap yang harus kalian ambil? Ini tentunya menjadi catatan kita semua ya. Dalam hal ini anak sekalian, saya mau mau kalian membuat rancangan. Kita akan membuat behavioral kontrak perilaku ya, kontrak perilaku yang mana nantinya di situ akan disebutkan nih. Saya ambil dulu nih kontrak perilaku ya. Dari sini kontrak tingkah laku boleh dilihat, dipegang dulu ya. Pegang dulu kontrak perilakunya ya, perilakunya pegang dulu, dilihat, nanti saya jelaskan ya. Ya. Kurang ya, oke. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat dulu nih kontrak perilakunya nih ya. Kita melihat Anda sekalian bahwasanya di sini ya, tulis nanti di tulisan atasnya saya, nama kamu, tanggal ya, tanggal, buat dulu tanggalnya ya. Ya, pulpen ini ada pulpennya, sekolah ada pulpennya, ada, semua ada ya, tanggal. Nah, di sini saya mau tahu nih, untuk nama konselor itu nama saya ya, buat nama saya konselor Taufik. Iya, konselor. Yang konseling nama kamu? Yang konseling nama kamu? Hah? Jangan gitu aja dulu. Ya, untuk konselor dan konseling. Ya. Oke. Sudah, posisi duduknya nggak? Posisi duduknya dulu, posisinya. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ya. Di sini kontrak tingkah laku. Bagaimana kalian nih? Di sini kan menyatakan bahwa saya setuju nih melakukan hal-hal di bawah ini. Hal apa yang harus kalian lakukan? Mungkin dari siapalah yang bisa mengungkapkannya. Hal apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, supaya bisa mengubah perilaku kalian yang mana tadi tidak hadir menjadi hadir. Apa nih yang kalian lakukan? Ini dari kalian dulu saya tanya. Silakan. Ya. Saya akan hadir ke sekolah setiap hari. Suara kurang jelas? Silakan. Saya akan hadir ke sekolah setiap hari. Kamu akan hadir ke sekolah setiap hari. Ya. Baik, itu yang pertama. Ya. Kamu mengatakan kamu akan hadir ke sekolah setiap hari. Artinya ini tidak akan pulang kembali ya. Ya, nak ya. Absensi ini tidak akan terulang kembali. Saya tekankan. Oke. Lalu yang kedua apa nih? Setelah udah niat nih, saya nggak akan absensi lagi Pak. Saya akan hadir terus Pak tiap hari. Yang kedua apa lagi? Silakan. Yang berikan pendapatnya. Ya. Saya akan memprioritaskan sikap saya sebagai pelajar. Memprioritaskan sikap sebagai pelajar. Dan mengutamakan sekolah Pak. Mengutamakan sekolah. Ya. Daripada bekerja. Baik, bagus ya. Jadi yang pertama kalian sudah mengatakan saya hadir. Yang kedua saya akan memprioritaskan Pak hadiran sekolah akan datang daripada bekerja. Nah ini yang saya mau dari kalian. Tentunya ya hal ini harus yang berkaitan dengan positif. Ya, terima kasih pada Ananda Dharma yang sudah memberikan pandangannya dalam hal-hal yang harus kalian lakukan. Ya, jadi itu nanti bisa dicatat sambil sekalian. Nah, saya tanya kembali nih sama kalian. Usaha saya dikatakan berhasil jika ini ada lagi tanya nih. Apa nih yang harus kalian ungkapkan? Pak, usaha saya berhasil dikatakan jika bersungguh-sungguh. Yang lain, bersungguh-sungguh dalam apa nih? Belajar. Oke.
saya dikatakan berhasil jika saya tidak usaha saya akan berhasil jika yakin dengan jadi yang lain coba ada yang lain. Usaha saya akan berhasil jika ini kan udah absen masalahnya. Jadi jika tidak melakukan absensi kembali, ya. Di tepatnya ya. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak melakukan absensi lagi, ya gitu kan? Kan masalahnya kan absensi. Nah, jadi jangan sampai itu dilakukan kembali. Ya, itu nanti dibuat ya. Lalu di sini di bawahnya ada lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apabila saya berhasil melakukannya, saya mendapatkan ilmu. Oke. Tapi ini jujur, ini akan reward dari saya. Kalau minta apa? Ini reward. Jadi kalau kalian udah berhasil nih hadir terus kepada sekolah, kalian akan mendapatkan reward dari saya. Mendapatkan apa nih? Kalian mau apa? Bukan yang saya mampu dong. Gimana? Mau reward apa nih? Zulaika mau reward apa? Skin. Yang bermanfaat dong. Ada ya. Untuk kalian apa? Kalau tas gimana tas? Bisa ya? Kalau kulkas kan berkali. Tumpur badar. Kalau misalnya kulkas berkali kan. Jadi buat disitu nanti saya akan mendapatkan reward berupa tas untuk sekolah, ya kan? Oke. Di sini nanti, tanggal berakhirnya kontrak sampai tanggal berapa nih kontrak kita? Apabila misal kalian bisa lah nih berhasil ya, perilaku yang berubah, datang ke sekolah. Tanggal berakhirnya kontrak apa nih? Tanggal kapan? Ini kan tanggal 15. Buat di situ tahun bulan apa ya? Tanggal sampai tanggal 15 juga lah, 3 bulan saya. Tanggal 15 bulan 2 ya, tanggal berakhirnya kontrak 15 bulan 2 tahun 2023. Ya. Ya. Oke ya. Jadi sekalian kita udah berkontrak ya. Di virtual kontrak ini ya kita udah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai pelajar ya, apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai siswa ya. Dalam hal ini ayo coba kita dulu anak-anak kita merangkum poin-poin apa saja yang sudah kalian dapat pada proses konseling ini. Kita udah buat paper kontrak, udah kontrak perilaku, udah nampak di situ kan. Udah kalian buat kesepakatan kita sama-sama, kita membuat apa nih tentunya. Di sini saya mau kalian merangkum poin-poin dulu, poin-poin yang kita temukan pada proses konseling ini, yang mana berkaitan dengan masalah kalian, dengan ketidakhadiran kalian. Yaitu yang pertama tadi bahwasanya baik, kita akan merangkum poin yang akan berkaitan dengan masalah kalian tentang konsep belajar ya. Apa nih yang udah kalian ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah selesai ya untuk dalam ini udah tahap pengakhiran. Saya mau kalian akan melakukan itu tadi kan. Di situ dituliskan nama lengkap, nanti
kelasnya kelas berapa, layanannya, masalah kamu, layanan pandangan